Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Hadaratul mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, wabil khusus santriawan As-Sulaiminiyah, juga wabil khusus kepada Bapak DKM, Bapak bungsu keluargi, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Saiful Rahim bin Bapak Haji Salih. Semuanya mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah, selamat dunia akhirat, wafat dalam husnul khotimah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan walaupun Bapak Haji Saiful Rahim sudah diambil oleh Allah, pendidikannya makin maju, pembangunannya makin maju, perusahaannya makin maju berkah. Amin ya robbal. Putra-putrinya soleh dan solehah, karyawannya soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran ini ada kabar gembira dan ada kabar yang tidak menggembirakan. Ada wa'ad, ada wa'id. Ada janji Allah hubungannya dengan basyiron, kabar gembira. Kalau ada dalam Al-Quran, ibu-ibu, namanya wa'id. Apa itu wa'id? Ancaman, hubungannya dengan naziron. Makanya Nabi itu pembawa kabar gembira dan bawa kabar yang menakutkan. Anta ya basyiru, ya naziru, wahai Nabi, engkau membawa kabar gembira kepada orang beriman dan bertakwa. Dan ancaman, membawa kabar ancaman bagi orang yang menolak, yang menentang agama. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dan kita ibu-ibu harus bersyukur, bapak-bapak bersyukur, pemuda-pemudi bersyukur, santriawan bersyukur. Di dalam hati kita ada sesuatu yang sangat berharga. Apa itu sesuatu yang berharga? Itu iman yakin. Karena orang komunis, orang kafir, orang sekuler tidak percaya kepada adanya Allah. Orang ateis nggak percaya adanya Allah. Sedangkan di hati kita ada sesuatu yang luar biasa.
percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Itulah manusia yang luar biasa. Alhamdulillah. Orang kafir ditanya percaya ada alam kubur, azab kubur, nggak percaya dia. Wahai orang kafir, kamu percaya adanya kiamat? Nggak percaya dia. Bahkan Presiden Korut Korea Utara, dia sekarang menantang kiamat. Jadi kata dia, kalau ada kiamat kita sudah punya namanya gedung di bawah tanah. Menurut dia nggak bakal hancur. Di Australia sudah ada. Jadi lubang ke bawah gitu kan. Di Australia, di Singapura sudah ada. Mereka menurut dia kalau kiamat aku selamat. Padahal menurut orang beriman bahwa kiamat itu semuanya akan hancur. Dalam surat Ar-Rahman Allah sampaikan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan hancur. Korea Utara hancur, Amerika hancur, Australia akan hancur, semua benua akan hancur. Itu menurut Al-Quran, dan kita yakin itu. Sedangkan mereka, kiamat walaupun ada, kami sudah bikin bunker. Di Australia sudah bikin bunker, di Singapura ada bunker, di Korut juga ada bunker. Dia bunker itu artinya anti tahan kiamat. Luar biasa. Orang gendeng semua itu. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada iman. Di hatinya tidak ada iman. Karena jadi kita jadi manusia luar biasa. Walaupun berjumpa dengan surga, walaupun berjumpa dengan neraka, tapi hati kita yakin hari akhirat itu ada. Wabil akhiratihum yuqinun. Inilah manusia yang luar biasa. Ya, luar biasa. Badan kita di dunia, tapi mata hati kita sudah melihat adanya surga dan neraka. Walaupun mata kepala kita tidak melihat, tapi iman kita sudah yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Inilah manusia yang jadi luar biasa. Alhamdulillah. Makanya ada khusus, ada nadzoman nahmaduhu jalla alal in'ami bini'matil imani wal islami. Yang hadir harus bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu ngucapin alhamdulillah, bapak-bapak ngucapin alhamdulillah, pemuda-pemudi ngucapin alhamdulillah. Apa yang disyukuri yang paling agung? Jalla alal in'am binikmatil iman wal islam. Nikmat yang paling luar biasa yang bisa dibawa ke akhirat adalah nikmat iman dan Islam. Maka kita harus pelihara iman Islam ini, jangan sampai lepas. Doanya apa? Rabbana la tuzigh, bareng, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa anti murtad. Kok ada doang? Emang ada yang murtad? Banyak yang murtad, ibu. Artis cantik-cantik kawin dengan artis yang bukan Islam, pindah agama. Itu mantan gubernur putus dengan istrinya, kawin dengan seorang muslimat karena punya suaminya terkenal kaya, pindah agama. Nauzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Banyak artis-artis cantik yang tadinya pakai jilbab karena menggadaikan cintanya, imannya digadaikan dengan cintanya, dia pindah agama. Nauzubillahi min. Doanya Rabbana la tuzigh ba'da iz hadaitana wa hab lana
min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pelesetkan hati kami setelah kami mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikan kami rahmat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Itu doa anti kemurtadan. Di Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan, banyak yang sudah pindah agama. Biasa ibu, salam make tiung, make kabaya, asup ka gareja nate. Kadang-kadang make uluk salam keneh gitu. Allahu Akbar. Pohon aneh. Padahal geus murtad. Nauzubillahi min. Allahu Akbar. Makanya kita tetap istiqomah dalam ahli sunnah wal jamaah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kita berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah kepada khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Insya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berilah kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan ya Allah yang hadir di sini manusianya beriman semuanya, amin. Wa amilus solihah, setelah beriman mau mengamalkan soleh. Antara iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Antara gula dan manis tidak dipisahkan. Demikian pula iman dan amal soleh. Orang beriman pasti beramal soleh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini ciri orang beriman. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, pasti dia hendaklah berbicara yang baik. Kalau nggak bisa baik, diam. Rubbama as-sukut ablagu minal kalam. Terkadang diam lebih hebat daripada banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Ada orang yang pandai bicara, aya jalaman nu beuki ngomong. Beda orang yang pandai berbicara, bicara yang benar. Ada orang yang ngomongna hartian, bukuran.
Ada orang pandai bicara, ada orang yang banyak bicara. Yang dapat nilai itu orang yang dapat bicara benar, bicara yang benar. Wa qulu qawlan sadida itu punya nilai. Tapi orang yang banyak bicara itu namanya 0, 0, 0, 0, angkanya 0. nggak ada yang hidup. 0 angka tapi 0. Bicara tapi punya nilai, tidak punya nilai. Maka orang beriman itu ada tandanya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tuh tanda orang beriman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah bicara yang baik-baik saja. Kalau enggak bicara yang baik-baik saja, diam gitu. Makanya omongan itu dipertanggungjawabkan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita kecuali dipertanggungjawabkan, dicatat Allah malaikat raqib atid. Masya Allah. Makanya kita ngomongnya lah banyak yang ngaco ya Bu ya. Aing ngaco dibalik kena naon? Ocang. Mang acang balik kena ngaca. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Tapi dari pagi sampai sekarang ngomong apa coba tadi? Ngomongin orang enggak? Kalau ngomongin orang rugi, sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri dalam Al-Quran. Kalau orang beriman diumpat, digibah, sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Nabi telah memberikan kejutan, gibah itu lebih dahsyat daripada zina. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasul? Kalau berzina hanya berdua saja melibatkan, tapi kalau gibah bisa multi level marketing. Kita bicara dalam satu majelis, kemudian kita viralkan, 1000 orang tahu keaiban orang lain gara-gara satu, maka 1000 akan setor dosa kepada orang yang pertama menyampaikan gibah itu. Nauzubillahi min. Allahu Akbar. Orang beriman itu hati-hati bicaranya, gitu kan? Begitu. Kata pepatah, al-bala'u muwakkalun bil mantiki. Bencana itu kadang-kadang bisa tergelincir dengan bicara, dengan kata-kata manusia bisa bencana. Begitu. Makanya fa iza nataqta fatadabar ma'ikibatuhu. Apabila kamu mau bicara, pikir dulu apa, jangan asbun, asal bunyi. Ada orang asbun, segala diomongkan. Si asbun karena asal bunyi. Nggak bisa. Orang beriman itu patadabar ma'akibatuhu, akibatnya pikiran dulu. Apa ini manfaat atau tidak? Kata orang Turki, bagaimana kata bahasa Turkinya begini, think today and speak tomorrow. Nah, itu bahasa Turki. Bahasa Turki bukan ya? Berpikir hari ini untuk berbicara hari esok. Kita mau bicara besok, berpikirnya hari ini, baru selamat. Udah dikonsep belum? Ah, bagaimana nanti aja? Oh, gawat itu orang. Mau ceramah, bagaimana nanti? Gawat itu orang. Bagaimana sekarang? Dikonsep dulu. Nih, nyinggung orang enggak nih? Bisa mempecah belahkan enggak omongan ini? Dipikir. Jangan asbun lagi nih. Sal bunyi. Allahu Akbar. Pikirkan dulu. Nah, orang beriman. Apalagi orang beriman, wahai para pemuda, wahai bapak-bapak, ingin cari orang beriman, ada cirinya dari Nabi. Idza ra'aitu rajula ya'tadu ilal masajid fashhadu lahu bil iman. Pingkan Bu. Eta ibu-ibu tah awas bislih gaduh caroge anu rajin di bumi, kedua diberemu kena Bu. Ayo, aya rajin Pak salaki abdi mah cenah di imah bae cenah. Aing ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi sholatna di imah wae. Itu wakeun ahli sunnah wal jamaah, ahli imah wal gagabah eta mah. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat orang zohornya ke masjid, asarnya ke masjid,
maghribnya ke masjid, pulang lagi ke rumah, isyanya datang lagi ke masjid, subuh datang lagi ke masjid. Mau punya duit, nggak punya duit, tetap ke masjid. Itulah orang yang beriman. Jadi kebanyakan sekarang imannya iman duit. Kalau lagi ada uang, oh pede, kantongnya penuh, di rekening penuh. Wah, lumpang lagi hebat. Mana nih ya? Ada. Pas duitnya kosong, loyo. Mau kemana? Ah, gua lemes deh. Ah, itu imannya iman duit. Kalau iman kepada Allah, mau punya uang, ya segar, nikmat, berseri-seri, nikmat syukur kepada Allah. Ketika mendapatkan ujian, sabar. Wa basyiris sabirin, berilah kabar orang-orang yang sabar. Begitu. Baca orang yang sabar apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Was, mati lampu. Innalillahi wa inna ilaihi. Suami meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Calon suami meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Calon istri meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Diputusin sama pacar, innalillahi wa inna ilaihi. Udah pacaran 1 tahun 2 tahun, akhirnya dijawab dalam tulisannya no time for love. Tidak ada waktu untuk bercinta, berpisah. Kita hubungan kita sudah putus, tapi persaudaraan kita lanjutkan. I'm sorry. Wah, karunya amat. Bacakan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, kalau orang yang diputusi pacar, doanya Allahumma ajirni fi musibati wa khlufi khairan minha. Ya Allah, aku dapat musibah, sekarang cintaku ditolak ya Allah. Jadilah ganti istri yang lebih cantik daripada yang memutuskan aku. Insya Allah aku tidak akan dendam, apabila jodoh aku akan undang. La ilaha illallah. Nah, begitu dong. Orang beriman begitu, harus satria, ya harus satria. Jangan menolak takdir. Takdir itu ada 2, ada takdir manis, ada takdir pahit, gitu. Jangan yang manisnya aja, yang pahitnya juga terima. Karena kalau beli jajamu, kita yang pahitnya yang jadi obat, manisnya nggak jadi obat. Sekarang beli jamu, Mas, yuk beli jamu, tapi yang manisnya aja. Waduh, nggak bisa. Jamu itu pahit. Ternyata pahit itu ada obat. Orang banyak yang disakiti jadi orang besar. Banyak orang yang diputuskan oleh kekasihnya, ternyata lebih cantik dia. Mantan pacarnya dapat yang jelek, nggak dapat dunia, dia dapat isi cantik, akhirnya menjadi punya jabatan yang tinggi gara-gara sabar. Innallaha ma'a sabirin. Begitu saudara-saudara. Orang beriman ya banyak tandanya ya. Orang berjamaah. Ada lagi orang beriman apabila mendengarkan ayat Allah, apabila mendengarkan Allah, lafaz Allah, dia terperanjat, kaget, menggetar hatinya. Itu tanda orang beriman juga. Dalam surat Al-Anfal disampaikan, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubukum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, maka menggetar hatinya. Kalau nggak menggetar, ini harus di mana? Ada di mana iman kita? Menggetar itu banyak, gara-gara cinta, gara-gara rindu, gara-gara takut, gara-gara malu, itu bisa menggetar. Kalau orang yang baru 17 tahun, itu kalau nama kabogohnya disebut, menggetar hatinya dia. Muda 18 tahun, 20 tahun masih cinta monyet. Kalau cinta monyet mah lucu, kalau ketemu dia seger, tapi dia nggak berani nanya, itu namanya cinta monyet. Itu dulu di SMP itu. Kalau sekarang udah nggak begitu. Kalau dulu kan pakai surat dulu mah. Dulu pakai surat. Nggak ada HP sono, nggak ada dulu zaman tahun 70 80 nggak ada HP gitu kan. Ditulis bahasa Inggris yang lumayan, yang bisa aja. I love you, I meet you, don't forget me. Terus
pakai ini gambar panah, gambar hati baru ditancap sama gambar panah, cep. Wah, itu dulu itu. Wah, kalau sekarang mah udah gawat di HP langsung udah deh. Nggak ada layuan-rayuan sekarang mah. Nah, orang yang jatuh cinta kepada wanita ketika disebut namanya akan menggetar dia. Ada si Ani kabogohna, tanya Ani teh lain kabogohna datang nini si Ani. Parang si Ani kabogoh aing horeng nini eta mah aing malah. Ada namanya kabogohnya Bang Udin, geter. Aya Mang Udin, kabogoh aing, horeng lain mah tukang peuyeum Mang Udin. Ada orang yang menggetar melihat namanya karena rindu, karena cinta. Ada orang yang ada dengar polisi, awas polisi. Wah, gede. Kira-kira yang takut polisi siapa tuh? Yang punya salah ya enggak? Yang punya salah. Gitu. Ada lagi karena malu. Nah, itu orang beriman itu berkumpul di hatinya ada cinta kepada Allah, ada rindu kepada Allah, ada malu kepada Allah, takut kepada Allah. Maka apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, menggetar di hatinya. Ya, pertanyaannya nih, ayo pertanyaan nih ibu-ibu, kalau ada suara adzan ngegeter ente tah? Bapak-bapak, coba pak, kalau ngadengi suara adzan ngegeter teh hate, ngegeder teh. Lamun tengah geder berarti iman orang seger beunyeur meureun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keur salat urang keur nonton TV, keur main HP, astagfirullahalazim. Teu eling ya aing ngompe HP wae, astagfirullahalazim jeung nonton TV wae. Tah eta aya imanan. Lamun ngagebeg kitu ngadeng Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngageder hatena aya imanan. Tapi lamun aya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kakarak bieu mah salat lohor aing geus asar deui cenah. Wah, kacau itu orang. Ngadat lain atau alhamdulillah ya Allah, umur saya masih ada, masih panjang umur, masih sehat. Dicarekan tukang adan. Karak bieu aing salat lohor geus asar deui. Kata isinya, "Bang, jangan marah, Bang. Abang ini salat lohorna 2:30. Nyapugo deket kana adan asar sok ocang wae maneh mah. Ocang ngaco, ocang teh. Ya. Orang beriman ibu apabila Al-Qur'an dibacakan bertambah imannya, dices. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi kesini sedang mengecas iman orang. Kalau tidak dicas bisa lobet. Mau bisa dipakai. Hebat HP-na 7 juta tapi lobet. Kira-kira maju nggak? Pulsanya ada, gitu kan? Tapi baterainya nggak ada, nggak bisa. Orangnya ganteng, hebat, tapi taradekeun ngadekeun ngaji, lobet. Di adanan dinange cicing, hare-hare cek orang Bandung teh mah. Diam aja di adanan di komatan teh. Kenapa? Lobet. Sudah nyambung lagi. Makanya dices seminggu sekali. Waktu sholat Jumat dices lagi, ada wasiat dengan takwa, ada kuliah subuh. Apalagi nanti bulan Ramadan ada kuliah subuh, ada kuliah tarawih, insya Allah panjang umur kita semua sampai Ramadan, insya. Itu tandanya orang beriman, mendengar. Maka otomatis ibu, bapak, otomatis orang beriman itu pasti beramal soleh. Kalau ada orang ngaku iman, tapi tara sholat, tara naon, tara ngaji, eta lir ibarat jam tangan merekna Rolex hebat. Pas dibuka kosong mesinan. Eta orang tidak, rupanya orang beriman kepada Allah, rajin dia itu berkonsultasi, namanya habluminanasnya rajin, tapi pas dicek ada adan, ada komat, diam aja. Itu seperti apa? Seperti jam tangan, di dalamnya nggak ada mesinnya, nggak ada imannya. Rajin gotong royongnya, rajin ngegali kuburnya, rajin. Saya aneh, di kampung saya sekarang udah meninggal orangnya. Kalau ngegali kubur dia paling duluan ya ngegali kubur. Tapi tak ada sholat. Bingung kita orang jelma. Ngegali kubur rajin, tapi sholat nggak mau.
muludan naik. Yo cuk urang teh ieu jam tangan ya mesinan, mesinan. Teu percayaan berarti mena ka Allah. Ai ngagali kubur mah hayang menang peunteuan ti manusia. Sedekah kadang-kadang hayang menang peunteuan ti manusia, tapi yang pertama kita harus berbicara tentang iman dan amal soleh. Amal soleh harus didasari dengan iman. Baru orang iman dengan amal soleh sudah menyatu, ada kabar gembira dari Gusti Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira olehmu Muhammad kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan kebun-kebun di surga yang mengalir di bawahnya sungai. Di dalam surat Muhammad dijelaskan, di dalam surat Al-Fatihah surat Muhammad dijelaskan ada 4 sungai. Ada sungai madu, sungai susu, sungai arak, sungai tawar. Itulah di sorga. Buah-buahan bu, aya pisang. Aya pisang surga bu. Aya apel surga ibu. Aya naon deui? Aya korma surga. Aya zaitun surga. Buah-buahan ada 5 dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama ahli surga memakan pisang bu, tapi pisang surga, bukan pisang Ambon, bukan pisang Lampung, bukan pisang golek, tapi pisangnya pisang surga. Insya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ai urang sok dahar, osok. Sok ngaleut, suka minum, suka makan, suka. Ada pertanyaan, suka buang air besar enggak? Ibu arek naros ka ibu-ibu, ibu air di surga tiasa buang air besar teh bu? Ya bapak-bapak, air di surga aya WC teh pak? Nah, ibu-ibu sok perek tara bulanan, sok datang bulan tara di surga, moal aya. Tidak buang air besar, tidak buang air kecil, yang keluar hanya sandawa, hanya ada keringat-keringat yang harum. Itulah keadaan surga. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh yang enteng dan untung, apa itu? Sholat berjamaah. Waktunya sebentar, tenaga yang dikeluarkan sedikit, tapi pahalanya bisa menyelamatkan tinta dunia dan akhirat. Insya melewat sirot anutara berjamaah mati 1000 tahun. Tapi orang yang berjamaah yamurru ala siroti kalbarkil khotib, menyambar lewat seperti jembatan, seperti kilat yang menyambar. Ilahi lastulil Firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi pabli taubatan wa ghafir zunubi fa innaka ghafiru zambil azimi ilahi lastulil wa ala aqwa ala naril jahimi qabli taubatan wa ghafir zunubi fa
innaka ghafiru zambil azimi. Masya Allah, mudah-mudahan orang masuk surga dengan rahmat Allah, amin ya robbal. Empo sholat masih keneh ruksak, puasa maka keneh rusak, ibadah sedekah masih keneh ruksak. Naon nu di Arab iwal ti Gusti, naon rahmat tingkenging rahmat ti Gusti Allah. Allah memberi gambaran ada kebun, ada sungai. Ketika mereka berikan rezeki dari surga, dari buah-buahan, kata ahli surga, geuning horeng di surga ge aya duren, datang aya manggu, aya manggu. Datang ke surga aya pisang, datang ke surga aya buah, aya mangga, aya jeruk, komplit, aya korma, aya apel, Masya Allah, aya naon deui, subhanallah, buah-buah. Semuanya ada. Rizqan qalu hadzal ladzi rusikna min qablu wa utubi mutasyabih. Nah, para santri nih, di surga itu ada azwaj, pasangan-pasangan. Bagi orang yang meninggalnya nanti tidak mempunyai istri, datang ke sana sudah disiapkan istri. Apalagi yang hafal Al-Quran banyak istrinya. Ada yang sebelum bilangan huruf Al-Quran ada. Nanti dalam kitab tafsir Bedawi ada manusia yang punya istri sebelum bilangan huruf Al-Quran. La yamassuna fiha lugub mual capek teu kudu make jajamu Jakban Jakarta Bandung, enggak ada. Enggak ada. Jamu kuat enggak ada di sana. Surga itu tidak ada capek, tidak ada lelah. Tidak ada tidur, bahkan tidak ada tidur. Terus senang-senang gitu. Ada pasar surga, ada musik surga. Kita ada pasar surga, ada mall surga. Jangan disangka di surga itu leher, rame. Ramean di surga jeung di alam dunia mah. Gitu. Guluduk itu enggak ada petir, enggak ada. Itu lagi asik-asik ada petir. Waduh, matiin TV-nya deh, gawat ini sambar petir. Nggak ada petir sana, aman. Listrik nggak usah bayar, cai nggak usah bayar. Masya Allah, itu di surga itu. Dalam kitab Riyadus Shalihin, kitab Sahih Bukhari juga disampaikan bahwa di surga itu makin lama makin muda. Kalau di dunia makin lama makin tua, makin kakek-kakek, nenek-nenek. Nih, yang tahun 70-an jadi gadis, sekarang mau jadi nenek-nenek, udah punya cucu, udah punya buyut. Tadi teman-teman saya sudah punya buyut di bawah incu itu. Padahal baru kemarin, tahun 70 itu baru kemarin perasaan. Sekarang udah tahun 2021, udah lama ternyata. Nah, di surga itu makin lama, makin muda, makin ganteng, makin kasep. Di surga tidak ada cemburu walaupun suaminya istrinya lebih dari satu. Itu di surga. Tidak ada dendam, tidak ada santet. Sekarang kan persaingan santet itu keluar. Persaingan, ngadu pemilihan pemimpin, eleh disantet. Duitna meunang ngahutang, nya eleh. Gitu. Akhirnya dengan santet. Di surga nggak ada santet, nggak ada. Illa kilan salaman salama. Di surga itu kecuali kata-kata yang indah-indah. Istrinya dibersihkan, ibu, wanita ibu, engke lamun datang ke surga ibu jadi panggeulisna. Jadi di surga itu ada wanita produk surga, ada wanita dunia. Awas. Ada memang wanita diciptakan wanita bidadari yang di surga, bukan, tapi jangan kaget kalau ada wanita iman dan amal soleh, mar'atun solehah, datang ke surganya jadi ratuning bidadari. Panggeulisna, pang mencerangna, sanajan di duniana pang pendekna, pang depekna, datang ke ditu mah jadi panggeulisna. Nah, dibahas dalam hadis, jadi postur tubuhnya ibu-ibu diganti kita, jadi 60 hasta, 30 meter. Waduh, kalau ada orang 30 meter bahaya nggak sholat ini? Nggak masuk ini. Kalau ada orang 30 meter nggak masuk ini. Terlalu kecil masjid ini. Maka Allah adil. Cuman kaum Ad saja yang tingginya 60 meter, cuman satu ronde saja, periode saja.
wa ada wa samud alladzina. Itu kaum Ad itu memang tingginya 30 meter. Cuman Allah ciptakan cuman satu ronde aja, satu periode. Gawat. Kalau di sini ada orang 30 meter, waduh gawat. WC nage kudu segede kumaha boa. Ribu waduh. Maka Allah perkecil dulu. Tapi nanti datang ke surga, ibu-ibunya postur tubuhnya akan diganti. Akan lebih tinggi, lebih cakep, bapak-bapaknya cakep, seperti cakepnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa nonton film orang, nyaho film orang, hang nonton Firaun tikelekep ayah. Ayah, Nabi Yusuf lagi di penjara, ada filmnya ada. Diputar lagi nanti, diputar. Ini lagi ngaji, ini diputar, sekarang lagi ada di kita lagi di syuting juga. Cuman syutingnya nggak kusut, emang ini kusut nih cosingnya. Ini sedang lagi di syuting kita kan. Itu sebenarnya syuting yang benar itu di Lauhil Mahfuz. Ibu-ibu sekarang lagi di syuting, bapak-bapak lagi di syuting. Yang ngantuk ketahuan gitu ya, yang ngacai ketahuan. Kata di syuting sama Allah, nanti ada gambar kita. Iqra kitabaka, baca kitabmu. Ada catatan, bicaranya, lagi masuk WC-nya, ada semuanya. Gitu. Cuman kalau orang yang rajin menutup keaiban, yang jelek-jeleknya dipupus sama Allah. Kalau yang rajin menutup kejelekan saudaranya sendiri, walaupun kita berbuat jelek, nggak diperlihatkan, ditutup sama Allah. Man satara musliman, satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup keaibannya di dunia, akan ditutup keaibannya nanti di akhirat. Subhanallah. Astagfirullah. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Wahum fiha khalidun, istrinya bersih. Dan ada wildan yatufu alim wildan mukhalladun bi aqwabi wa abarik wa kasimim ma'in, nanti dikelilingi oleh anak-anak kecil kita membawa minuman-minuman dari arak, gelasnya dari emas permata. Kemudian ada kartil-kartil, ada dipan dan sopa. Subhanallah. Pak Ustadz, Pak Kiai cenah arek naros di ditu kudu salat teu kudu. Saya mah rumasa Pak Kiai dalam masuk kasur arek di kodoan salat lohor. Enggak ada kodok di sana. Rek puasa nehi, ya, rek ngebangun masjid tidak ada, sudah cukup di sana. Nah ini sedang lagi viral nih. Surga dan neraka tidak akan hancur. Dalam Al-Quran, kholidina fiha abada. Allah ciptakan makhluk yang tadinya ada kemudian tidak ada. Kuluman alaihapan, pasti seluruh makhluk itu akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram, yang kekal adalah Allah. Cek manehna dengan ayat itu, surga dan neraka tidak kekal. Suatu saat surga dan neraka akan hancur kembali. Ayat eta viral dina video secangkir tasawuf aya kayak singa ade. Itu aliran menurut ahli sunnah wal jamaah, itu aliran sesat. Dibantah oleh Abuya Yahya, ya, dibantah oleh Abuya Yahya. Menurut Abuya Yahya bahwa memang dunia itu tak bisa rusak, gitu. Tapi itu surga diabadikan oleh Allah. Tapi bisa diruksak, bisa. Tapi Allah sudah janji bahwa surga itu akan selama-lamanya. Tajri min tahtial anhar fiha abada. Ada surah Al-Bayyinah ya. Nah, ahli surga itu nanti untuk kholidina itu langgeng abadan selama-lamanya. Nah, menurut itu ahli tafsir yang tidak berkompromi dengan tafsir, mereka berkompromi dengan otaknya sendiri. Menurut beliau bahwa surga itu akan hancur. Kenapa? Karena yang tidak hancur itu hanya Allah, katanya begitu. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu namanya tafsir Ocang karena. Tafsir Ocang. Man fasorol Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Qur'annya dengan semau gue, tidak kompromi dengan sunnah,
tidak kompromi dengan ulama-ulama tafsir, maka bukan masuk surga, justru masuk neraka. Nauzubillahi min. Jelas dalam Al-Quran itu kholidina fiha abada. Jelas ahli surga itu akan selama-lamanya, dan ahli neraka ada yang abadi, ada yang dikeluarkan, itu ahli neraka ada. Hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan kita sampaikan ayat ini, kita semuanya jadi manusia yang beriman dan beramal soleh, berjamaah amal soleh, baik kepada ibu bapak amal soleh, gotong royong amal soleh, baik sama tetangga amal soleh, melangkahkan ke masjid thalabul ilmi amal soleh, bahkan lebih daripada 100 rakaat. Orang yang rajin ngaji ibu bisa mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ibu bapak kita diampuni oleh Allah, guru-guru kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan masyarakat Jasinga semuanya taat pada Allah dan Rasulnya, amin ya robbal. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji Saiful Rohim sudah mengembara di alam kubur, mudah-mudahan dirahmat di alam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Subhanallah, subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.